Pernah nggak, bro, abis scroll medsos berjam-jam, tiba-tiba ngerasa, duh, kok hidup gue gitu-gitu aja? Kayak ada yang nggak beres, tapi bingung apa? Nah, kalau iya, video ini buat lo. Hari ini, gue mau ngobrol kenapa kita suka ngerasa stuck dan apa yang bisa dilakuin biar hidup lebih asik. Jadi, stay tune. Jangan lupa like, subscribe, sama nyalain lonceng biar nggak ketinggalan. Bayangin deh, lo buka HP, cuma mau cek notif bentar. Tahu-tahu udah 2 jam. Cuma nonton video kucing, meme, sama unboxing barang yang lo nggak bakal beli. Ngena banget kan? Ini bukan cuma soal kebiasaan jelek, bro. Ini soal kita sering betah di zona nyaman, padahal dalam hati pengen sesuatu yang lebih kece. Medsos tuh kayak permen, enak, bikin ketagihan, tapi kebanyakan bikin pusing. Kata penelitian, orang rata-rata ngabisin 2-3 jam sehari di medsos. Bayangin, setahun bisa hampir 1000 jam. Kalau waktu itu dipakai buat belajar skill baru, olahraga, atau nongkrong sama temen, hidup lo bisa beda jauh. Terus, kenapa kita stuck? Salah satu alasannya, kita kejebak di comparison trap. Lihat orang lain post liburan ke Bali, kerjaan kece, atau badan fit, kita langsung mikir, kok gue nggak gitu? Tapi, kita lupa, yang kita lihat cuma highlight reel mereka, bukan perjuangan di belakang layar. Plus, scroll terus-terusan bikin otak kita lelet. Ini namanya decision fatigue. Otak kita kebanyakan milih, mau like apa, komen apa, nonton video, apa sampai nggak punya tenaga buat hal-hal yang beneran penting, kayak bikin tujuan hidup atau rencana. Jadi, apa solusinya? Chill, nggak perlu hapus medsos kok. Ini 3 langkah gampang yang bisa lo coba. Batasin waktu, pakai fitur screen time di HP buat ngatasin medsos, misalnya 1 jam sehari. Sisanya, pakai buat hal yang bikin lo berkembang. Cari why lo. Luangin waktu buat nanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin gue semangat? Bisa mulai dari hobi kecil, kayak masak, nulis, atau bantu orang lain. Langsung gerak. Mulai dari hal kecil. Mau belajar desain grafis, nonton 1 video tutorial, mau sehat, jalan kaki 10 menit. Kuncinya, tetap jalan terus. Tapi bro, kadang langkah kecil aja nggak cukup. Kalau lo nggak punya lingkungan yang suportif, coba deh cari temen atau komunitas yang sefrekuensi. Misalnya, lo suka fotografi, join grup fotografi di kota lo. Nongkrong sama orang-orang yang punya visi sama, bisa bikin lo lebih semangat buat gerak. Satu lagi, jangan takut gagal. Banyak dari kita nggak mulai apa-apa, karena takut hasilnya nggak perfect. Padahal, gagal itu bagian dari proses. Bayangin, kalau lo belajar gitar, pasti awalnya bunyinya false. Tapi kalau lo terus latihan, lama-lama bisa bikin lagu sendiri. Jadi, santai aja, nikmatin prosesnya. Pernah dengar istilah dopamine detox? Ini trik buat ngatasin kecanduan scroll. Caranya, coba sehari atau 2 hari, nggak nyentuh medsos sama sekali. Ganti waktu itu buat ngelakuin hal yang bikin lo rileks, kayak baca buku, meditasi, atau jalan-jalan. Awalnya sih berat, tapi lama-lama lo bakal ngerasa otak lo lebih jernih. Oh iya, lo juga bisa coba bikin daily wins. Tiap hari, tulis 3 hal kecil yang lo pengen capai, misalnya minum air cukup, bales email, atau push up 10 kali. Pas lo selesain, kasih diri lo kredit. Ini bikin lo ngerasa, gue bisa kok bikin progres. Lama-lama, kebiasaan kecil ini nambah jadi perubahan besar. Jangan lupa bro, hidup itu nggak cuma soal produktivitas. Kadang, lo perlu slow down, luangin waktu buat ngobrol sama keluarga, dengerin musik tanpa gangguan, atau cuma nikmatin kopi di teras. Hal-hal sederhana ini bikin lo lebih nyambung sama diri sendiri, jadi lo tahu apa yang beneran lo mau. Terakhir, inget, lo nggak harus jadi orang lain buat ngerasa hidup lo berarti. Setiap orang punya jalan masing-masing. Fokus sama progres lo sendiri, bukan sama apa yang orang lain post di medsos. Kalau lo konsisten sama langkah kecil lo, suatu hari lo bakal nengok ke belakang dan bilang, wow, gue udah sejauh ini. Nah bro, kalau lo masih ngerasa stuck, coba pikirin, apa sih yang bikin lo ngerasa hidup lo nggak bergerak? Kadang, jawabannya ada di kebiasaan kecil yang lo ulang tiap hari. Misalnya, lo selalu buka HP begitu bangun tidur. Coba ganti rutinitas itu. Kayak minum air putih dulu, atau tarik napas dalam-dalam. Kebiasaan kecil ini bisa ngebantu lo mulai hari dengan vibe yang beda. Terus, lo pernah nggak ngerasa overwhelmed gara-gara pengen ngelakuin semuanya sekaligus? Kayak, gue mau belajar coding, olahraga, meditasi, sama bikin bisnis. Pelan-pelan bro. Fokus dulu sama satu hal. Misalnya, lo pilih olahraga dulu,
terus konsisten selama sebulan. Baru deh, tambahin hal lain. Ini namanya compound effect langkah kecil yang lo ulang bakal ngasih hasil gede di masa depan. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo kayak film yang plotnya nggak maju-maju? Nah, coba deh, lo jadi sutradara hidup lo sendiri. Bikin skrip buat hari lo. Nggak perlu ribet, cukup tulis di notes. Jam segini bangun, jam segini kerja, jam segini istirahat. Punya rencana gini? Bikin lo ngerasa lebih punya kontrol atas waktu lo. Bro, satu hal yang sering kita lupa. Tidur itu penting banget. Kalau lo kurang tidur, otak lo bakal kayak HP lobat lemot dan gampang cranky. Penelitian bilang, orang yang tidur cukup biasanya lebih produktif dan happy. Jadi, kalau lo suka begadang buat scroll, coba kurangin. Matikan HP sejam sebelum tidur, terus coba baca buku atau dengerin podcast. Enggomengen podcast. Lo pernah coba dengerin podcast motivasi atau self-improvement? Banyak lo yang gratis di Spotify atau YouTube. Ini bisa jadi alternatif buat ngisi waktu ketimbang scroll medsos. Pilih topik yang lo suka. Misalnya cara ngatur waktu atau tips karir. Kadang, dengerin orang lain cerita bisa bikin lo dapat perspektif baru. Jangan lupa buat rayain kemenangan kecil lo, bro. Misalnya, lo berhasil nggak buka medsos selama seharian itu prestasi. Atau lo selesain satu bab dari buku yang udah lama lo tunda. Kasih diri lo tepuk tangan. Atau traktir diri lo es kopi. Ini bikin lo tetap semangat buat lanjutin perubahan. Kadang, kita ngerasa stuck karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Coba deh luangin waktu buat nulis apa yang lo pengen capai dalam setahun ke depan. Nggak perlu muluk-muluk. Kayak, gue pengen bisa lari 5 Calvin, atau gue pengen nguasain satu lagu di gitar. Tulis, tempel di dinding, dan tiap minggu cek progres lo. Ini bikin lo punya arah. Oh ya, lo pernah nggak ngerasa hidup lo kayak lari di treadmill? Capek, tapi nggak nyampe kemana-mana? Nah, coba deh sesekali turun dari treadmill itu. Maksudnya, ambil waktu buat refleksi. Tanya diri lo, apa sih yang bikin gue bahagia? Jawabannya, nggak selalu soal duit atau popularitas. Kadang, bahagia itu cuma soal bisa ketawa bareng temen atau makan makanan favorit. Hidup yang lebih asik nggak datang dari scroll sampai pegel. Itu datang dari langkah kecil yang lo ambil tiap hari. Jadi, mulai sekarang, kurangin scroll, tambah gerak. Kalau lo punya cerita atau trik buat keluar dari hidup gitu-gitu aja, tulis di komen. Ya, jangan lupa like, share, sama subscribe, biar kita bisa terus ngobrol bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.